Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, apa kabar semuanya? Kita di sini akan menjelaskan tentang solusi dan sosial. Karena solusi dan sosial punya mutu solusi pendapatan cepat, tepat, manfaat. Apa yang akan kita bahas di sini? Yaitu tentang hal pendapatan atau income, di mana situasi dan kondisi saat ini banyak yang merasakan kesulitan untuk menghasilkan pendapatan yang betul-betul bisa mencukupi. Solusi sosial telah memberikan atau telah melahirkan atau telah mewujudkan solusi pendapatan cepat, tepat, manfaat. Dalam hal ini yang akan dibahas tentang uang Rp100.000. Dari uang Rp100.000 ini dimanfaatkan untuk apa sehingga bisa bermanfaat. Sehari-hari kita sering menggunakan uang Rp100.000. Rp100.000 bukanlah uang besar, tapi kalau diketahui, dipahami cara menggunakannya, bisa menghasilkan pendapatan yang sangat besar. Uang Rp100.000 ini sangat bermanfaat sekali jika kita betul-betul bisa memanfaatkannya. Ini bisa digunakan untuk apa saja, namanya uang. Jadi bisa digunakan untuk apa saja. Contoh, coba kita renungi. Jika Anda membantu orang lain dengan uang 100.000, sebesar apa manfaat bagi penerimanya? Terkadang kita ini memiliki kelebihan uang. Kita melihat ada saudara kita, atau ada teman kita, atau ada kenalan kita, atau ada tetangga kita, di mana kita melihatnya orang itu sangat membutuhkan uang. Karena kita merasa ada kelebihan uang, kita keluarkan uang 100.000, kita berikan. Nah, ini membantu orang. Memang itu baik dan sangat baik, di mana bisa mengeluarkan kesulitan atau orang itu bisa terbantu dengan uang 100.000. Tapi apa yang terjadi jika kita berikan seperti itu saja? Ya, sebesar apa manfaat bagi penerimanya? Uang itu akan digunakan untuk keperluan orang. Apa yang terjadi setelah itu? Habis, selesai. Namanya Anda berikan pada pagi hari, kemudian orang itu kebetulan di rumahnya belum belanja, belum membeli apa yang dibutuhkan rumah tangganya, dia gunakan. Digunakan untuk berbelanja atau untuk kebutuhan rumah tangganya. Namanya uang 100.000 sebetulnya bukan uang besar. Bisa jadi tidak mencukupi. Dia membeli dengan sebuah batasan-batasan yang minimalis untuk kebutuhan dalam satu hari itu. Habislah uang itu. Bermanfaat betul, bermanfaat. Karena daripada tidak ada uang, mendapat 100.000, dia gunakan dan bermanfaat, betul. Tapi hasilnya setelah digunakan untuk keperluannya, habis dan selesai. Ya, itu kalau kita menggunakan uang 100.000, kita berikan begitu saja. Sekarang, jika Anda gunakan untuk membeli produk apapun, apa yang terjadi? Anda melihat ada suatu produk tertentu, di mana produk itu harganya 100.000. Apapun produknya, ya, Anda beli itu produk.
bayarkan. Setelah itu apa yang terjadi? Anda akan mendapat produk. Setelah itu selesai. Produk kamu dapatkan, uang sudah telah diberikan kepada penjualnya. Produk itu. Produk. Dan selesai. Tidak cerita setelah itu. Dan produk menjadi hak Anda setelah Anda bayarkan. Kalau tadi diberikan mungkin bermanfaat untuk orang lain. Kalau ini produk berarti untuk memanfaat diri kita sendiri. Baik, kita lanjutkan. Jika Anda gunakan makan bersama keluarga atau teman-teman di warung atau rumah makan, apa yang didapat setelah itu? Uang 100.000. Tentunya tidak mungkin di tempat rumah makan yang besar dan sebagainya, karena mahal kan. Uang 100.000 itu uang kecil, bukan uang besar. Kita mungkin hanya ke warung lah, beli makanan standar untuk umum, kelas bawah mungkin. Kita rame-rame berdua atau bertiga bersama keluarga atau bersama teman-teman, ayo ini ada uang 100.000 kita makan-makan. Dapat makan. Apa yang setelah itu terjadi? Apa yang didapat? Kalau kita gunakan katakan untuk makan-makan. Mendapat senang dan kenyang. Kan selesai. Kalau kita makan bersama keluarga, kita senang bersama keluarga, makan bareng di warung. Ya, dan semuanya kenyang, selesai. Kalau bersama teman-teman, mungkin kita senang bersama teman-teman. Sekali-kali kita ngebosin teman-teman, makan bersama dengan uang 100.000 tadi. Tentunya uang 100.000 itu tidak mungkin akan makan yang berlebihan atau makan yang luar biasa. Sekedar makan kalau bersama teman-teman. Tidak besar, uang 100.000 itu kecil sekali. Dan didapat ya, yang penting untuk kenyang aja dan untuk senang saja. Selesai makan-makan kita bayarkan kepada pemilik warung apa yang kita makan dan senilai 100.000 habis. Setelah itu apa? Kita setelah mendapatkan senang bersama teman atau keluarga dan mendapatkan kenyang yang kita makan dan selesai. Uang itu sudah berada di pemilik warung. Nah, coba direnungi. Tadi kita berikan kepada orang yang membutuhkan, digunakan selesai habis. Kita untuk beli produk didapat, uang itu selesai habis. Selanjutnya, untuk makan-makan bersama keluarga atau bersama teman-teman, dapat kenyang, dapat senang, dan selesai. Udah. Untuk bisa seperti itu lagi, bisa memberikan atau membeli produk atau makan-makan tadi, kita harus menghadirkan uang 100.000. Iya, kalau uang itu besok ada lagi. Kalau belum ada, kumpul-kumpul dulu, walaupun itu uang kecil, kadang-kadang juga belum dapat juga. Dan itu kebutuhan untuk yang lain. Ya, ada bayar pulsa, ada bayar apa namanya, mungkin nyicil utang atau nyicil kredit dan begitu banyak hal. Dan itu uang 100.000, bukan uang besar. Itu kan. Maka dari itu coba dengarkan penjelasan ini. Bagaimana uang 100.000 bisa bermanfaat untuk kita? Ya, dibelanjakan, tapi tidak habis. Jika Anda gunakan untuk apapun yang sifatnya dikeluarkan untuk ditukar dengan apapun, maka setelah dikeluarkan akan selesai dan habis. Itu uang 100.000. Pasti, ya. Gunakan, habis sudah. Bagaimana caranya digunakan tidak habis dan selesai, tapi bisa berkembang dan bertambah? Nah, ini ada suatu pertanyaan. Uang 100.000 itu uang yang sangat kecil. Bagaimana kalau caranya digunakan tapi tidak habis dan tidak selesai? Bisa berkembang dan bertambah. Simpel sebetulnya. Jadikanlah sebagai modal.
Ya, modal 100.000. Ya, modal 100.000. Uang kecil 100.000. Apakah bisa untuk usaha? Sangat bisa. Uang 100.000. Sangat bisa. Tadi kalau kita berikan kepada orang, selesai habis, kita dapat pahala membantu orang. Betul. Untuk kita beli produk, kita bermanfaat produk itu. Betul. Untuk makan-makan, ya, untuk kebutuhan hidup makan. Selesai. Tapi kalau untuk modal, uang itu akan berkembang. Dengan uang berkembang itu tadi, ya, kita bisa membantu orang, kita bisa membeli produk, dan kita masih makan-makan. Sementara dari modal uang 100.000 itu masih mengalir terus berbuah, bukan modal berbunga, ya, bukan uang berbunga. Tapi karena untuk modal berarti untuk usaha tentunya kan. Nah, itu akan menghasilkan sebuah manfaat faedah yang mengalir, keuntungan-keuntungan yang mengalir dari uang 100.000. Coba perhatikan ini. Dengan menjadikan uang 100.000 menjadi modal, maka akan menjadi bibit yang berkembang, yang nantinya menghasilkan bibit. Jadi sudah saya katakan, uang 100.000 bukan uang besar, uang kecil. Maka dari itu, kita jadikan itu bibit. Bibit di mana ditanam menjadi modal, nantinya akan tumbuh, berkembang, dan akan menghasilkan. Luar biasa. Jadi uang 100.000 kita jadikan modal. Uang 100.000 menjadi modal. Tapi perlu dipahami, modal tanpa kerja hasilnya nol. Maka harus ada kerja. Kualitas kerja menentukan besar kecilnya hasil, juga cepat lambatnya aliran pendapatan. Ya, tentu uang 100.000 kamu belikan untuk, katakanlah di sini kamu membelikan sesuatu untuk kebutuhan yang dijual. Saya dibelikan tidak mau kerja, duduk aja, yang tidak akan berkembang. Mau di modal, tapi harus ada kerja. Kerja ini yang bisa menentukan besar kecilnya hasil. Kerja kamu bagus, maka penghasilan besar. Kerja kamu kurang bagus, ya penghasilannya kecil atau yang mungkin agak lambat. Ya, itu. Karena uang 100.000 ini adalah kebutuhan harian, bisa juga modal kamu kemakan juga. Tapi harus bekerja yang betul. Jangan tidak bekerja, karena penghasilan itu dari pekerjaan. Hanya saja kita ini akan bekerja yang berat, pendapatan kecil, atau bekerja dengan ringan, pendapatan besar. Perhatikan penjelasan-penjelasan selanjutnya. Jangan pergi dulu, ya. Didengarkan. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Uang 100.000 menjadi modal dan penghasilannya bisa lumayan. Masa? Ya, coba lihat ini. Modal uang 100.000 rupiah untuk pekerjaan apa yang bisa menghasilkan? Pertanyaan bagus. Ya, untuk apa? Modal apa? Kerja apa? Nah, bisa untuk modal pekerjaan apa saja? Apa saja? Kerjaan banyak. Dari pendapatan yang kecil hingga besar, bahkan bisa dengan cepat menghasilkan 100 juta. No. Kalau kamu cara kerjamu dengan modal uang 100.000 itu kerja yang menghasilkan penghasilan yang kecil, ya kamu akan mendapatkan yang kecil. Tapi kalau kamu putarkan uang 100.000 ini untuk penghasilan yang besar, bahkan bisa sampai 100 juta. Apakah bisa? Tentu bisa. Makanya didengarkan, jangan pergi kemana-mana, dengarkan ya. Sampai akhir ini dengarkan, yang bagus. Ya, duduk tenang sambil minum kopi atau minum teh. Ya, saya sendiri akan sedikit kopi dulu. Ya. Bagus. Bayangkan, 100.000 menjadi 100 juta. Luar biasa. Ya, coba perhatikan.
Sangat luar biasa. Gimana ini caranya? Perhatikan. Baik, saya lanjutkan. Umumnya, uang 100.000 untuk modal pekerjaan kecil. Ada pertanyaan seperti ini. Umumnya uang 100.000 untuk modal pekerjaan kecil. Seperti jualan kacang goreng, bungkusan kecil, dan serupanya. Kacang goreng, keripik goreng, atau apa. Itu pun tidak menghasilkan yang sangat besar. Ada pertanyaan seperti itu. Uang 100.000, uang kecil. Tadi sudah saya katakan dari awal, uang 100.000 uang kecil. Ini kok bisa menjadi 100 juta. Sementara kita ketahui uang kecil ini biasanya untuk pekerjaan yang kecil, ya, seperti buat jualan kacang goreng, bungkusan yang kecil itu dan serupanya atau apa itu tidak menghasilkan sangat besar, ya. Jawabannya, umumnya iya betul, kalau umumnya seperti itu, ya. Tapi dengan ide jitu bisa hasil besar. Dengan suatu ide, ini uang 100.000 bisa menghasilkan 100 juta. Percaya aja. Nah, kalau ingin tahu, dengarkan, jangan tinggalkan ya. Video ini jangan ditinggalkan, dengarkan dulu. Ya, sampai habis, jangan di-skip. Nanti tidak salah paham, ya. Baik, ya. Dengan ide yang jitu bisa menghasilkan besar. Ide apa itu? Dengarkan. Oke. Ya. Uang 100.000 rupiah menjadi modal dengan ide jitu menghasilkan hingga 100 juta. Apa yang harus dilakukan? Pertama kali, perlu diketahui di mana keberadaan uang. Orang harus pakai ini. Harus memahami lingkungan. Ya, uang kemana? Ini bicara pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang haram. Orang harus menjadi orang cerdas. Di mana uang 100.000 bisa menjadi 100 juta. Masuk akal. Pertama kita harus ketahui di mana keberadaan uang. Kalau nggak tahu keberadaan uang di mana kamu akan mendapatkan uang? Coba perhatikan. Apa jawaban? Uang berada pada perputarannya yang berpindah-pindah dari satu pundi ke pundi lainnya dengan cara apapun. Kalau kita perhatikan, ya, uang itu di mana sih? Uang itu sebetulnya ya berjalan dengan apa? Berpindah-pindah. Yang dimaksud pundi ini adalah kantong orang atau rekening orang. Tiap hari dari pundi ini masuk ke pundi yang lainnya, pindah lagi, sebagian pundi sini terbagi lagi ke pundi-pundi yang lainnya, terus berputar. Ini namanya perputaran uang. Kita ketahui dulu, iya ya, uang itu berada di perputaran itu. Tiap hari itu uang itu selalu berpindah-pindah dari pundi satu ke pundi yang lain. Ingat, pundi adalah saku orang, saku uang yang cash ditaruh di saku ini. Ketika kita beli produk apa, beli permen atau beli roti atau apa, kan itu keluar dari saku kita, masuk ke kasir, dan itu pindah itu uang. Atau dari rekening satu ke rekening yang lain, orang membeli sesuatu dengan online atau beli yang harus ditransfer dan sebagainya, itu dari rekening A masuk ke rekening B. Itu rekening atau saku atau tempat-tempat uang itu namanya pundi-pundi. Tiap hari itu uang berputar. Kita harus pahami keberadaan perputarannya ini. Uang berada pada perputarannya yang berpindah-pindah dari satu pundi ke pundi yang lainnya. Dengan cara apapun. Cara apapun itu bisa berpindah itu karena dengan cara yang halal atau cara yang haram. Kita tidak akan bahas masalah cara yang halal, ya. Kita cara yang halal saja, biar makannya enak. Ya, ini mudah bisa dipahami, betul. Di perputaran. Kalau uang itu tidak berputar, berhenti 1 jam, ya, maka pada 1 jam itu tidak ada orang yang bertambah uangnya dan juga tidak ada orang yang berkurang uangnya, karena tidak bergerak uang. Nah, kalau terjadi pergerakan, maka yang terjadi ada yang bertambah uangnya, ada yang berkurang uangnya. Masuk akal kan? Simple, nggak usah manajemen yang tinggi-tinggi, simple aja. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi pertama perlu kita ketahui di mana beredar uang. Uang berada pada perputarannya yang berpindah-pindah dari satu pundi ke pundi lainnya dengan cara apapun.
Selanjutnya yang kedua, ya, bagaimana uang itu berputar. Tadi kan sudah ada sedikit penjelasannya bagaimana uang berputar. Uang berputar karena adanya pekerjaan. Pekerjaanlah yang menjadikan uang berputar. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan. Ketika orang menjual roti, itu namanya bekerja. Dan ketika ada yang membeli, ini reaksi dari orang yang membutuhkan roti tadi, membeli, melihat adanya roti. Ya. Maka terjadilah roti dibeli, uang berpindah dari sakunya pembeli ke sakunya penjual. Kan itu. Nah, saat ada pekerjaan orang menjual, ya, reaksi pembeli terjadilah, itu namanya sebuah pekerjaan. Itu contoh kecil aja. Nah, uang itu bergerak, putar, bergerak. Kan itu. Dan yang lainnya atau jasa, ya, jasa apa? Ada orang jasa memijat salah urat, katakanlah seperti itu. Ada orang salah urat, berolahraga jatuh terus datang, setelah dipijat dia membayar. Nah, selesai. Jasa lagi pasang listrik. Nah, orang itu per titik berapa, sekian sekian, sudah transaksi, jasa digarap, dia dapat uang. Berbeda itu uang, karena ada suatu pekerjaan menjadi uang itu berputar. Gampang, mikirnya gampang, jangan mikir itu jangan terlalu apa namanya, yang terlalu tinggi-tinggi, ya. Real aja, yang terjadi aja, ya. Kita akan telusuri terus, pelan-pelan, ya. Bagaimana uang 100.000 bisa dengan ide yang jitu menghasilkan hingga 100 juta ini tadi. Harus kita ketahui dulu, kita harus di mana letak uang itu di perputaran, bagaimana uang berputar. Sekarang kita lihat yang ketiga. Di pertanyaan ketiga, bagaimana sebuah pundi terisi uang. Nah, ini tadi kalau sudah kita tahu tentang perputaran, ya, bagaimana uang berputar kita sudah paham. Ya, sekarang pundi kita punya rekening atau punya uang atau saku atau laci yang untuk tempat uang tadi bisa terisi, tidak selalu diambil dan berkurang. Ya, kita bagaimana sebuah pundi terisi uang. Pundi harus diletakkan di bawah arus perputaran uang hingga bisa dialiri dan terisi uang. Tentunya orang pundinya mau diisi tapi jauh-jauh dari tempat di mana aliran itu berjalan. Nggak akan terisi, hanya mengharap saja. Mustahil, uang akan lari sendiri masuk ke pundi. Harus ditaruh di mana di situ perputaran uang itu bergerak, pundi itu harus ada di bawahnya, sehingga apa? Nah, itu nanti pundi akan terisi. Harus tahu di bawah nih tempat di mana kalau perputaran itu bergerak, ada uang yang masuk, mengalir ke pundi itu tadi. Maka akan pundi itu akan terisi. Baik itu bentuk rekening atau saku. Apa. Paham? Nah, kita lanjutkan untuk yang keempat. Ya. Bagaimana cara meletakkan pundi di bawah perputaran uang ini sekarang? Nah, tadi kalau tadi saya taruh dengan bagaimana cara meletakkan pundi supaya pundi tadi berisi uang. Bagus, pertanyaannya juga. Ikut andil dalam memutarkan uang dengan bekerja. Perputaran ada karena ada pekerjaan. Itu tadi kualitas kerja, tadi di awal sudah kita jelaskan, kualitas kerja itu akan menentukan penghasilan. Itu kalau kita ingin meletakkan pundi di bawah perputaran uang, ya, di mana penghasilan itu harus bekerja, maka kita harus andil bekerja juga. Ada pekerjaan yang kita ketika kita bekerja, ya, itu berarti saat itu kita meletakkan pundi di bawah perputaran uang. Tinggal kualitas kerja kita, kualitas kamu bagaimana cara meletakkan pundinya itu tepat atau tidak. Kalau tidak tepat ya tidak dialih. Tapi kalau tepat, masuk banyak. Ada yang sampai masuk yang luar biasa, ada yang dapat ya setengah, ada yang dapat kecil. Itu permasalahannya diletak di mana pundi diletakkan. Kan itu. Jadi bagaimana kualitas kerja kamu, baru kita akan menghasilkan uang sesuai itu. Baik, selanjutnya
Yang kelima, ini pertanyaan yang bagus juga. Bagaimana bekerja dengan modal Rp100.000 bisa meletakkan pundi di bawah perputaran uang dan terisi banyak? Tadi sudah saya jelaskan kan. Bagaimana kita bisa meletakkan pundi banyak, dan itu tergantung bagaimana di mana kita meletakkan yang tepat. Ini yang masuk ke menuju kepada ide jitu, meletakkan pundi sehingga terisi uang banyak. Nah, ini ditanyakan di sini, bagaimana bekerja dengan modal 100.000 bisa meletakkan pundi di bawah perputaran uang dan terisi banyak. Bagus, kita lihat. Nah, ini kuncinya. Kunci dasarnya ini. Dengan memahami dan memanfaatkan interaksi antar manusia. Ingat, pekerjaan itu terwujud karena adanya interaksi antar manusia. Ya kan? Kalau manusia tidak saling berinteraksi, maka tidak ada pekerjaan, tidak ada aktivitas. Kita harus memahami. Setelah kita pahami, kita memanfaatkan suatu interaksi antar manusia itu gimana? Kita lanjutkan tentang interaksi. Kita pahami interaksi antar manusia apa itu? Seseorang tidak bisa mendapatkan uang dan juga tidak bisa menggunakan uang tanpa adanya interaksi antar orang satu dengan yang lain. Ya, mendapatkan uang, kalau kita tidak ada interaksi, mendapatkan uang tidak bisa. Sudah punya uang, menggunakan uang itu pun kalau tidak ada interaksi antar manusia, tidak akan bisa digunakan uang itu. Kamu membawa uang, mau uang ratusan juta, mau miliaran, mencari suatu produk di tempat di situ tidak ada penjual sama sekali, tidak orang sama sekali, katakanlah masuk hutan, dan ada kera, ada macan, ada apa, uangmu banyak, bisa kamu manfaatkan. Manfaatnya apa? Manfaatnya berat bawa uang, bisa digunakan. Nah, untuk supaya bisa digunakan bagaimana? Harus kita ketemu orang, banyak orang, pasar, toko. Nah, di situ ada penjual, ada orang yang menawarkan jasa, ada orang yang apa namanya menawarkan sebuah investasi, bagaimana kamu uangnya bisa bertambah dan macam-macam. Nah, baru itu uang bisa digunakan dengan apa? Dengan interaksi. Kalau tadi mendapatkan, tidak ketemu orang, ya ini menggunakan saja, itu butuh interaksi. Nanti gitu. Kita perlu pahami bahwa kualitas interaksi, sejauh mana kita memahami interaksi antar manusia, ya, maka kita akan ketemu celah untuk bisa memanfaatkan itu untuk kebutuhan kita. Seseorang tidak bisa mendapatkan uang dan juga tidak bisa menggunakan uang tanpa adanya interaksi antara orang satu dengan yang lainnya. Mendapatkan tidak bisa, menggunakan juga tidak bisa kalau tidak interaksi. Paham ya? Nah, jangan tegang, ya. Bagaimana uang 100.000 bisa menjadi modal untuk menghasilkan uang 100 juta? Ini ide jitu. Dengarkan dulu, ini sudah mulai masuk kepada trik-triknya, interaksi antar manusia. Ya, Mbak, kita lanjutkan ya. Dengan interaksi antar manusia, seseorang bisa mewujudkan apapun dalam kehidupan di dunia ini yang diinginkan. Itu sudah saya jelaskan tadi. Kamu punya uang banyak, tidak melakukan interaksi, tidak akan bisa menggunakan uang. Mau uang kecil, mau uang besar, mau uang yang sangat besar, harta, apapun. Oh, saya di hutan, tapi saya telepon, ya namanya interaksi. Telepon itu kan ada HP, ngubungin orang kan. Dan bukan orangnya yang saya hubungi, aplikasi itu juga kerja orang, ada interaksi, di mana pembelian aplikasi dengan via aplikasi diputar dengan sistematik, semuanya yang membuat sistematis siapa? Manusia. Itu namanya sebuah interaksi yang diwujudkan di dalam sistem, menjadi interaksi mesin.
namanya itu interaksi juga. Ini kan dengan interaksi antar manusia itu kan, kan interaksi itu sistem yang buat manusia juga, itu interaksi antar manusia bisa mewujudkan waktu. Tapi kalau tanpa interaksi tidak bisa menghasilkan uang ataupun bisa menggunakan uang untuk semuanya. Butuh interaksi yang luar biasa. Nah, tekan, saya lanjutkan lagi, ya. Kita akan nanti menuju bagaimana ide jitunya itu gimana setelah kita memahami interaksi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ya. Pahami. Dengan interaksi antar manusia menjadi ada pekerjaan dan uang yang hasilnya bisa untuk apa saja seperti membantu orang lain, belanja apapun, bersenang-senang bersama keluarga atau para sahabat. Untuk bekerja dan uang harus ada interaksi. Tidak ada interaksi, maka tidak menghasilkan pekerjaan, apalagi uang. Dan kalau sudah dapat uang bisa digunakan. Dengan interaksi tadi bisa menggunakan uang apa membantu orang lain, belanja apapun bersenang-senang, membantu orang lain, beli produk, atau kita makan bersama teman berkeluarga sebagainya itu dengan uang. Perlu dipahami kualitas interaksi ini. Kualitas interaksi menentukan hasil pendapatan besar atau kecil. Bukan modal kecil atau besar yang menentukan besarnya hasil. Kamu modal besar, ya, tapi cara berinteraksimu itu tidak pas, habis modal. Ini kita akan menuju kepada ide jitu. Uang yang kecil, 100.000 rupiah, tadi dari awal saya jelaskan, 100.000 rupiah uang kecil, tapi bisa menghasilkan 100 juta ini menjadi besar. Gimana? Kualitas interaksi itu yang harus ditingkatkan. Karena itu menentukan hasil pendapatan besar kecilnya. Kalau kualitasnya bagus, pasti bagus. Paham? Lipet kopinya dulu, jangan terlalu tegang. Baik, saya lanjutkan. Jangan tergesa-gesa, ya, dipahami dengan tenang. Jadi ya paham. Ya, kita lanjutkan masih di dalam tentang interaksi. Ya. Interaksi yang buruk akan menghasilkan buruknya pendapatan sebesar apapun modalnya. Tadi sudah saya jelaskan. Kualitas interaksi. Kalau kalian buruk, suka nggak senang sama orang, saya nggak mau hubungan dengan dia, saya nggak mau ini, nggak mau ini. Akhirnya orang tidak menyukai kita mau berhubungan, jangan hubungan, akhirnya menjadi buruk. Nah, mau kerja aja sulit. Makanya harus baik, orang itu harus baik. Sebaliknya sebuah interaksi yang bagus dan jitu akan menghasilkan pendapatan besar sekecil apapun modalnya. Ini jangan gentar dengan modal yang kecil dan jangan bangga dengan modal yang besar. Modal yang kecil, kalau kita punya kualitas interaksi yang sangat bagus dan bisa jitu, cerdas, dan menghasilkan penghasilan yang besar. Sedang orang yang modalnya besar tapi buruk interaksinya, ya, bangga dengan modalnya, kalau tidak didukung oleh banyak orang, ya, habis uangnya. Ya. Pabrik butuh pegawai, orang tidak mau kerja sama dia, gimana pabrik mau jalan? Toko butuh pegawai-pegawai juga yang menunggu toko. Kalau tidak ada orang mau kerja di toko itu, siapa yang mau menjalankan toko itu? Mau dikerjain sendiri? Tidak bisa. Karena ada interaksi, kualitas interaksi, hubungan antar manusia ini harus ada. Tanpa ada interaksi, buruk interaksinya. Saya jamin mau modal berapa triliun habis. Atau terbengkalai begitu saja. Mau buat pabrik yang besar-besar, nggak ada pegawainya, nggak ada yang marketing, nggak ada yang manajerin. Orang yang punya duit itu yang punya pabrik mau kerja sendiri, marketingin, manajerin, jalan mesinnya dan sebagainya bisa. Pasti butuh orang-orang, itu namanya interaksi antar manusia. Jadi jangan hayal, jangan mimpi tanpa interaksi, kalian akan menghasilkan. Maka tingkatkan kualitas interaksi yang bagus antar manusia. Nah, tinggal masalahnya
modal kecil pun itu bisa menghasilkan yang besar. Apalagi kalau kalian sudah punya modal besar pasti. Ya, bisa dipahami ya. Simple, jangan pusing. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, ini tentang interaksi. Apa? Sekarang penjelasan detail. Interaksi yang bagaimana yang bisa mewujudkan sebuah hasil yang besar. Ini ada sebuah arahan, instruksi yang mengandung saling solid, saling mendukung, saling membantu, akan menghasilkan pendapatan yang besar dan merata. Jadi harus ciptakan sebuah interaksi kita berhubungan dengan orang itu, yang dimana ketika kita berhubungan itu, orang-orang itu yang kita ajak hubungan atau kita interaksi dengan mereka ini, mereka bisa melakukan dengan kita itu saling membantu, saling solid, dan saling mendukung. Jangan searah. Sedang interaksi yang hanya untuk kepentingan pribadi dan ego, keuntungan sepihak, jika berhasil, katakanlah bisa berhasil, akan mengundang kecemburuan sosial yang berakibat buruk. Contohnya, orang memiliki modal mempekerjakan orang, pekerjaannya itu tidak bisa menjadi kaya sama sekali, sementara majikannya kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Ini kalau orang-orang yang di bawah ini tidak bisa, hatinya tidak pas, tidak enak melihat seperti itu, saya bekerja, saya capek dan sebagainya, yang kaya bos saya, dia punya modal, ya walaupun punya modal gimana, ya, harusnya kan paling tidak sih bisa lebih lagi dan sebagainya. Makanya ada harus aturan-aturan banyak hal untuk supaya ini tidak terwujud, ya, adanya keterburuan sosial. Tapi di sini kalau saling mendukung, saling solid, saling membantu, artinya begini, kalau saya bisa kaya, maka orang yang menjadikan saya kaya itu harus menjadi kaya juga. Nah, ini adalah memiliki sebuah nilai plus cara berpikir, ya, tidak hanya mengkayakan dirinya sendiri, tapi bagaimana orang lain yang bekerja atau berhubungan dengan saya bisa menjadi kaya juga, walaupun tidak harus kaya majikan, tapi harus menjadi kaya juga. Siapapun itu, baik di pekerja yang tingkat level yang di atas sampai level yang di bawah, harus terjadi peningkatan dan menjadi, sehingga pekerja tadi merasa dirinya bisa kaya. Nah, itu baru suatu interaksi mengandung solid, saling solid, saling mendukung, saling membantu. Kalau terjadi kecemburuan sosial, banyak bagaimana orang pegawai itu mencuri produk-produk majikannya, merusak produk-produk majikannya, protes karena gajinya belum dinaikkan. Dan tapi coba ciptakan interaksi yang saling solid, saling mendukung, saling membantu, di mana satu sama lain mengetahui kebutuhannya sehingga dibantu, itu semuanya kecemburuan sosial. Yang paling tidak caranya ya bagaimana, simpel cerita itu, dengan interaksi yang baik, dengan saling solid, saling mendukung, saling membantu, satu sama lain bisa saling memberi keuntungan, kecukupan dalam hidup, penghasilan. Kalau saya bisa kaya, bagaimana orang yang interaksi dengan saya bisa jadi kaya juga? Tidak seperti itu. Kalau saat ini saya membantu mereka single, bagaimana saya jadikan orang yang saya bantu ini menjadi kaya juga, sehingga setelah menjadi kaya akan membantu saya untuk membantu orang yang belum kaya juga, biar nanti bertambah lagi orang yang kaya, dan akhirnya yang saling orang kaya menjadi banyak, tambah banyak, lebih ringan, lebih besar, lebih mudah bantuan. Ini interaksi, coba direnungi, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan masuk kepada ide jitunya setelah memahami interaksi. Solusi ide sosial memiliki ide jitu, cara berinteraksi. Solusi ide sosial. Dengan solusi sosial, ya, langkahnya mulai. Jadi, mengenal solusi sosial, berarti kita dimulai. Ya, simpel seperti itu. Setelah mulai, menuju kemana? Begitu dimulai, dapatkan. Dapat apa? Penghasilan.
Simple loh. Solusi sosial itu dalam interaksi. Kalau dijalankan ide jitu yang dari solusi sosial dalam berinteraksi, itu sebenarnya cukup memulai. Begitu memulai, dapatkan. Setelah mendapatkan, finish. Selesai. Apakah berarti selesai? Tidak. Kembali pada mulai lagi. Nah, perputaran terus. Ini namanya akan menjadi saling mendukung. Kenapa? Coba perhatikan. Ketika orang sudah memulai ya, dalam menjalankan interaksi yang diarahkan oleh solusi sosial ini, begitu mulai dapatkan hasil. Dapat hasil, finish sudah. Setelah finish, mulai lagi. Kenapa? Setelah berhasil, membantu yang lain lagi tanpa ada piramida. Ini solusi sosial. Karena di dalam solusi sosial ini, ketika orang bergabung di solusi sosial, ketika dia mendapatkan targetnya, ya, solusi sosial akan melepaskan dia. Ini namanya finish. Target apa yang didapat itu sudah dapat, lepaskan. Spread. Kalau mau dapat lagi, kamu mulai lagi. Dengan apa? Kamu harus bantu orang lain. Dengan memulai dari awal lagi. Tapi ketika memulai dari awal lagi, itu dia sudah mendapatkan. Sudah mendapatkan. Ketika mencapai target, jadi finish. Sehingga terjadi sebuah perputaran. Bahkan belum mencapai finish pun, nanti saya jelaskan. Belum mencapai finish pun, itu bisa mendukung orang lain. Sehingga apa? Bisa membantu orang lain sebelum mencapai finish. Apalagi sudah finish, sangat bisa. Bahkan tidak satu orang saja dibantu. Belum mencapai finish pun, bisa membantu tidak satu, bisa 10 orang. Kalau sudah finish, bukan bisa 10 orang lagi, 100 orang bisa. Luar biasa. Ini sesuatu ide dari solusi sosial ini sangat luar biasa. Ya, yang awalnya kamu membantu dengan 100.000 habis selesai. Ini kamu dengan uang 100.000 bisa menghasilkan uang dan bisa membantu bukan satu orang lagi, banyak orang, dan yang dibantu itu akan menghasilkan seperti kita. Ini namanya saling solid, saling mendukung dan saling membantu. Baik, kita lanjutkan tentang kita masuk kepada solusi sosialnya. Ya, tadi ada mulai, dapatkan dan finish. Mulainya dengan apa sih? Simple, menjadi reseller solusi sosial. Cukup Anda menjadi reseller solusi sosial. Begitu Anda menjadi reseller solusi sosial, apa selanjutnya dapatkan? Apa yang didapatkan? Dapatkan keuntungan dari penjualan dan donasi. Loh, pakai jual-jual lagi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita akan meletakkan pundi ya di bawah perputaran uang, uang berputar karena ada suatu pekerjaan. Kalau tidak mau bekerja, jangan mikir dapat untung. Ya harus dengan bekerja. Penjualan tadi adalah bekerja. Dan donasi. Cuma bagaimana bekerjanya? Nanti ringan. Tidak seperti kamu bayangkan. Tapi intinya ada suatu aksi pekerjaan yang menjadikan perputaran uang dan kita bisa meletakkan pundi kita di bawah putaran itu tadi dan teraliri uang. Dapatkan keuntungan dari penjualan dan donasi, tentu harus ada kerja. Termasuk donasi. Finish. Finish itu apa? Mencapai target pendapatan donasi maksimal sampai 100 juta. Ini yang saya maksud. Uang 100.000 bisa menjadi modal dengan ide jitu menghasilkan hingga 100 juta. 100 juta ini bukan dari hasil penjualan, tapi donasi. Donasi itu bukan dari kerja. Penjualan ini dari kerja. Penjualannya tidak, kerjanya tidak banyak. Donasinya nanti yang banyak. Ya. Nanti kita bahas tentang sebuah bagaimana cara kerja di solusi sosial. Jadi kita mulainya bagaimana? Menjadi reseller solusi sosial. Setelah itu, namanya reseller itu berarti kamu membeli sebuah produk dan kamu menjual lagi. Nanti link diberikan oleh solusi sosial. Itu bergerak akan mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Dan juga nantinya akan mendapatkan donasi. Nanti akan mencapai finish ke targetnya, mencapai target pendapatan. Nah, target itu
apa namanya, di maksimal 100 juta. Jika kalian sudah finish, berarti dinyatakan finish, berarti kalian akan dilepaskan dari solusi sosial. Lepas, akan di-delete dari solusi. Kamu sudah mendapat 100 juta, sudah dari donasi ya. Jadi, ya, menjadi reseller solusi sosial, dapatkan keuntungan dan penjualan dan donasi, mencapai target pendapatan donasi maksimal 1 juta. Ya. Ini kisah kalian finish sampai 1 juta, kalian akan di-delete dari database. Di-delete, dimulai lagi. Makanya setelah finish, mulai lagi. Dengan kamu mulai, itu berarti membantu. Padahal kamu bisa membantu sebelum kamu finish, itu bisa, apalagi sudah finish. Membantunya bagaimana? Melanjutkannya. Itu dengan memulai lagi menjadi reseller lagi. Baru nanti kalian akan maju. Ini di sini langkah-langkahnya di solusi sosial, simple. Coba kita sekarang akan masuk pada jelasan berikutnya. Apa itu solusi sosial dan bagaimana penjelasannya hingga bisa mendukung modal kecil berpenghasilan besar. Nah, sekarang kita akan masuk kepada solusi sosial. Setelah kita pahami tadi dari mulai bagaimana 100.000, cara memanfaatkannya, ya digunakan untuk A dan B, C, dan tentu seperti yang saya jelaskan, sampai kepada interaksi, sampai nanti cara kerjanya dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada ide jitu yang dituangkan oleh solusi sosial. Sebetulnya solusi sosial itu mau menuangkan apa sih? Ya, cara kerjanya gimana? Sehingga uang 100.000 rupiah bisa menjadi 100 juta rupiah. Dari uang 100.000 rupiah menjadi 100 juta rupiah. Baik, kita langsung masuk pada solusi sosial. Solusi sosial ini apa? Solusi sosial itu sebetulnya menjual produk digital. Sambil menjual produk digital itu serta membangun reseller untuk menciptakan kesejahteraan para resellernya agar mendapatkan income tambahan dalam bentuk donasi 50% dari harga jual produk yang dibagikan secara langsung dengan sistem hingga mencapai target pendapatan yang telah ditentukan oleh resellernya sendiri. Di luar hak reseller 25% dari setiap penjualan produk. Begini, solusi sosial ini menjual suatu produk digital. Ada beberapa produk yang bisa dipilih salah satu pada saat akan mendaftar menjadi reseller. Menjual produk digital. Di samping menjual produk digital, ya, mengajak kepada pembeli untuk menjadi reseller. Nah, yang diinginkan daripada solusi sosial ini bahwa interaksi yang baik itu menciptakan sebuah saling solid, saling mendukung dan saling membantu. Bukan untuk kepentingan ego sendiri. Maka dari sini solusi sosial ini bertekad, ya, dia menjual produk, ya, tapi 50% dari harga produk itu akan dikembalikan menjadi donasi kepada reseller-resellernya. Maka dari itu, orang yang membeli produk diajak untuk menjadi reseller. Setelah itu, terkumpul reseller-reseller ini yang menjual produknya lagi, akan diberi kesejahteraan dengan donasi dari 50% harga produk. Itu akan dijadikan donasi diberikan cuma-cuma. Ya, sehingga para reseller ini mendapatkan pendapatan, ya, dari donasi itu dan dibentuk dengan sistem ini di luar hak reseller 25%. Kenapa? Ketika menjual saja mendapat 25% dari harga produk. Plus nanti setelah itu setiap terjadi penjualan akan diambil 50% untuk donasi. Yang 20% untuk penjualnya. Yang masuk ke solusi sosial hanya 25% dari harga produk. Harga produknya agak mahal. Jadi saya jelaskan tentang uang 100.000. Tapi kalau kamu tahu nanti harga produk solusi sosial itu tidak mencapai 100.000. Bahkan pengeluarannya pun untuk menjadi reseller solusi sosial tidak mencapai 100.000. Kalau saya katakan tadi uang 100.000 itu adalah uang kecil, apalagi di bawah 100.000.
Ini paham ya? Jadi solusi sosial ini adalah menjual produk digital dan membangun reseller. Di mana reseller itu ya, dan juga menciptakan kesejahteraan untuk para resellernya agar mendapatkan tambahan dalam bentuk donasi 50% dari harga jual produk yang dibagikan secara langsung dengan sistem hingga mencapai target pendapatan yang telah ditentukan oleh reseller sendiri. Yang dimaksud yang telah ditentukan oleh reseller sendiri ketika kalian mendaftar menjadi reseller nanti dengan membeli produk digital, itu akan disuruh memilih bahwa yang diinginkan donasi itu targetnya berapa. Di sana ada 3 pilihan tentunya. Ada 20 juta, 50 juta, ada yang 100 juta. Oh, kalau mau ada banyak-banyak, saya tidak terlalu utama, saya pilih 20 juta bisa. Pilih yang 50 juta, gak setengah aja bisa. Atau maksimalnya 100 juta. Ya. Ini maksudnya mencapai target yang dipilih oleh resellernya itu tadi adalah pilihan di 20 jutanya atau 50 juta atau 100 juta yang dipilih waktu awal mendaftar menjadi reseller. Nah, kalau itu sudah dapat, mencapai target itu akan finish, akan diputus, di-delete dari solusi sosial, data solusi sosial mendelete itu, dimulai lagi. Makanya apa? Memulai, dapatkan, finish, mulai lagi. Ini namanya akan saling perputaran, saling mendukung, tanpa ada piramida. Ini bukan MLM, ini betul-betul murni solusi sosial itu orang yang menjadi reseller ingin akan sejahterakan dengan 50% harga produk, betul-betul donasi murni dari hanya diberikan donasi dengan sistem yang dibentuk oleh solusi sosial. Gampang udah, daftar aja nanti. Coba ini setelah kelanjutannya saya lanjutkan dulu biar kalian paham ya tentang solusi sosial. Baik, tenang. Sekarang keuntungan reseller, apa sih keuntungan reseller ini? Ya, kalau setelah kalian menjadi reseller solusi sosial, itu harus ada keuntungan, ya, bukan asal daftar aja. Pertama, untuk kalian bisa menghasilkan itu mendapatkan link untuk penjualan. Ketahuilah, setiap reseller memiliki link ya, untuk penjualan, di mana kalau link itu diberikan kepada siapa saja dan orang memasuk solusi sosial melalui link itu, maka hak daripada keuntungan 25% itu menjadi milik pemilik link itu tadi. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang daftar solusi sosial tidak melalui link langsung solusi sosial? Bisa, jangan khawatir. Solusi sosial telah menciptakan random jika ada orang masuk kepada satu link yang tanpa link reseller, ya itu akan di random. Reseller mana nanti yang untung. Ketika dapat yang A, maka A ini akan dapat keuntungan 25%. Tapi kalau seandainya link reseller tadi sudah dibuka oleh seseorang, ya, Anda memberikan link reseller kepada temanmu membeli produk, kan menjual produknya solusi sosial kan sebagai reseller kan, ya, maka temanmu akan membeli dari kamu, maka keuntungan 20% masuk ke kamu karena linknya yang digunakan link milikmu, resellermu. Jadi semuanya akan menghasilkan. Nah, selanjutnya ya mendapatkan keuntungannya setiap penjualan itu 25% dari harga produk. Nah, jelas ya. Nomor 3, mendapat bonus 50.000 jika berhasil melakukan 10 penjualan. Tidak berlaku untuk pelipatannya. Perhatikan. Tidak hanya 25% harga produk dari harga produk yang didapat. Tapi kalau seorang reseller berhasil menjual 10 kali penjualan, ya akan mendapatkan bonus 50.000. Coba bayangkan ya. Tadi kalau saya katakan uang 100.000 uang kecil, padahal kalau dihitung nanti uang itu untuk menjadi reseller solusi sosial ini tidak terlalu besar, tidak mencapai 100. Ya. Tapi pendapatannya, ya saya buka aja
Saat ini, selama belum ada perubahan, harga produk solusi sosial sekitar 60.000. Kalau seorang laser menjual, dia akan mendapat 25%. 20% dari 60.000 berapa? 15.000. Kalau telah menjual 10 kali penjualan, maka dia mendapat untung 150.000, di atas 100. Nah, setelah itu mendapat bonus, langsung 10 kali penjualan 50.000 menjadi 200. Uang yang dikeluarkan untuk menjadi reseller itu tidak mencapai 100.000, tapi setelah menjual 10 penjualan sudah mendapatkan 200.000. Bagus. Nah, itu donasi belum ada donasi, belum bahas donasi. Ini baru keuntungan dari penjualan. Nah, tapi untuk bonus yang 50.000 ini hanya untuk penjualan 10 kali penjualan pertama. Kalau saya menjual yang ke-11 dan seterusnya, walaupun 20, 30, 100, kata seperti itu, kelipatannya tidak berlaku. Hanya 10 kali. Karena kuncinya kesuksesan di dalam solusi sosial itu menjual 10 kali. Jadi kalau kalian sudah menjual 10 kali, tidak harus 100 kali, 10 kali cukup. Pembeli-pembeli ini jangan kamu borong. Ya. Kalau kamu dapat yang ke-11, jangan kamu kasihkan kepada orang yang beli dari kamu. Udah, ini pakai link kamu aja. Gitu. Biar apa? Bagi-bagi hasil kepada mereka. Keuntungan ini jangan kamu borong. Nanti kamu akan mendapat suatu donasi yang luar biasa. Ya kan? Untuk reseller, seorang A katakanlah ini ketika menjual produk mendapat untung 25%. Ya. Dari penjualannya ini, dia tidak dapat donasi. Donasi didapat dari mana? Dari penjualannya orang lain. Ketika ada orang lain menjual, ya, dia dapat donasi. Maka dari itu, cukup menjual 10 kali saja, jangan terlalu tamak, ya. Toh modal sudah kembali kan, ya. Kasihkan teman-teman yang dulu beli sama kamu, kan yang kamu kenal. Nah, ini saya dapat kamu yang beli. Nanti donasinya masuk ke kamu. Wah, ini yang akan meningkatkan yang luar biasa dan akan berkembang. Jadi jangan terlalu tamak mau jual banyak, cukup 10 kali. Kalau bisa tidak kurang dari 10, mau lebih dari 10 juga tidak ada masalah, tapi saya anjurkan cukup 10 kali. Kalau ada lebih, kasihkan melalui link orang lain. Umpamanya kamu tidak harus ngomong sama orangnya, tapi pada pembeli itu kamu kasihkan linknya temanmu itu yang sudah daftar sama kamu itu, kasih. Ini pakai kamu beli dari link ini aja. Nanti kan akan mengarah ke dia. Nah, dia nanti yang dapat 25%. Kamu ini dapat donasi. Gitu. Kenapa? Bukan penjualanmu, pendapatanmu adalah donasi. Kalau penjualanmu hanya dapat 25%. Bisa dipahami ya. Simpel sebetulnya kerjanya. Tidak repot. Ya. Tetap ada pekerjaan. Hanya pekerjaan tidak terlalu berat. Nomor 4, mendapat donasi dari solusi. Tadi sudah saya jelaskan masalah donasi. Bahwa donasi itu didapat ketika ada penjualan, bukan penjualan diri kita, tapi penjualan orang lain. Kalau kita menjual, saat kita menjual di dalam penjualan itu donasinya nggak ke kita, ke orang lain. Ini sistematis, kita semua sudah sosial bagus, sudah sistematis. Ya, tidak hanya diambil untuk keuntungannya sendiri, bagi-bagi. Selanjutnya, ini yang menarik sekali, nomor 5, mendapatkan nomor WhatsApp valid hingga 10.000. Bukan spam lagi. Spam ini ketika orang tidak kenal sama sekali, ya, ngirimi pesan, ini spam, orang nggak kenal kok ngirim ke saya. Itu akan jadi masalah, kalau dilaporkan bisa dibanet sama WhatsApp-nya. Ya, kalau ini tidak spam, kenapa seperti itu? Dan jumlahnya cukup banyak. Tapi tentunya bertahap. Ya, akan saya jelaskan berikutnya. Perhatikan, setiap kali menerima donasi, ada pesan email yang di dalamnya dianjurkan untuk mengucapkan terima kasih pada pemberi via WhatsApp. Dan penerima pesan terima kasih di WhatsApp akan menjawab juga. Maka 2 nomor WhatsApp terjalin hubungan sehingga tidak dianggap spam. Jadi begini, ketika
seseorang itu mengirim, katakanlah A mengirim donasi kepada B, maka B ini akan mendapatkan email. Di dalam email tadi diberitahu bahwa A telah mengirim ke kamu donasi senilai sekian. Ya, ucapkanlah terima kasih kepada A ya melalui nomor WhatsApp ini. Dan B melakukan pencet tombol WhatsApp-nya dan mengirimkan pesan ucapan terima kasih. Apa reaksi A ketika menerima pesan ucapan terima kasih dari B? Tentunya A sadar dia baru ngirim uang ke B. Oh, ini orang yang ucapan terima kasih. Tentunya kan senang kan? Wah, setelah memberi, ini orangnya kok baik, ucapan terima kasih ke saya. Akan dijawab, terima kasih tadi sama-sama. Kamu telah menjawab ucapan, nah, telah menerima donasi dari saya, kan? Seperti itu. Nah, ketika si B ingin mengirim ke WhatsApp A langsung merespon sama-sama, maka ini terjadi hubungan antara dua WhatsApp. Kalau terjadi hubungan seperti ini, maka hubungan itu jadi dianggap spam. Terus, perhatikan, kok 10.000 tadi kita akan menyatakan pendapatan nomor WhatsApp valid hingga 10.000. Kalau kalian memilih, ini kan maksimal 10.000 maksudnya. Kalau kalian memilih pendapatan donasi hingga sampai 100 juta, 100 juta itu donasi itu adalah 50%. Dari harga 60, itu kan 30. Itu dibagikan untuk 3 orang, jadi masing-masing 10.000. Ya. Nah, 10.000 reseller, tiap kali ada penjualan terjadi, 3 reseller mendapat donasi masing-masing 10.000. Perhatikan, untuk mencapai 100 juta, itu harus 10.000-nya kali 10.000 donasi. Jadi orang-orang yang berbeda-beda, kamu akan mengucapkan terima kasih ke 10.000, tentunya kan bertahap, kalau sekali kan. Hari ini dapat 2, besok dapat 3, besoknya lagi dapat 1, bisa seperti itu. Bisa berjalannya dengan cepat atau lambat. Gitu. Nah, ketika kamu mendapat itu, kamu kirimi ucapan terima kasih semuanya. Orang yang kamu, apa namanya, yang mengirim donasi ke kamu, berarti kamu sudah ngirim ucapan terima kasih ke 10.000 WhatsApp. Tinggal nomornya kamu save saja. Nah, bukan spam lagi. Nah, terus manfaatnya apa? Nomor WhatsApp valid sampai 10.000. 1.000 aja sudah lumayan kan? Ya, bukan spam lagi. Untuk apa? Ini dunia sudah zaman dunia modern, bisa internet itu bisa digunakan untuk promosi yang lain. Promosi solusi sosial. Ini mereka sudah tahu solusi sosial, mungkin punya produk-produk lain untuk dipromosikan, kan butuh pemasaran. Luar biasa. Rekanan, link, berarti relasi dan sebagainya. Kenalan, namanya juga ada di situ nanti. Menarik kan? Nah, ini keuntungan dari uang tidak mencapai 100.000 bisa menghasilkan seperti ini jumlahnya sampai 100 juta, dapat keuntungan dari penjualan dan juga mendapatkan nomor WhatsApp yang luar biasa. Ini namanya digital. Kita lanjutkan, ini belum selesai, tenang aja ya. Ini tadi penjelasan tentang bagaimana sih kok bisa mendapatkan nomor WhatsApp yang tidak yang valid dan bukan tidak dianggap spam ya, seperti itu tadi penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Syarat menjadi reseller hanya 2. Membeli produk digital, solusi sosial. Produk, ada beberapa produk, tinggal kalian pilih yang mau dibeli yang mana. Yang nomor 2, melakukan transfer pembayaran sesuai arahan solusi sosial. Nah, di sini perlu paham. Dalam harga tadi yang saya jelaskan ada 60.000 ini, ya, solusi akan memecah menjadi 5 pengiriman. Kenapa? 25% dari harga akan masuk ke admin solusi sosial, 25% dari harga lagi akan masuk kepada reseller yang menjual produk itu,
Dan yang 50%-nya, berarti kan 30.000, akan dipecah menjadi 3 rekening. Rekeningnya reseller yang sudah disiapkan oleh solusi penjualan ini yang dapat ABC, penjualan ini di FG, itu sudah nanti otomatis. Sehingga pembeli ini harus membayar, mengirim ke admin, ke rekening admin, juga mengirim ke rekening reseller, dan mengirim ketiga orang reseller masing-masing 10.000, tentunya ada belakangnya, karena 10.000 persis tidak bisa sekarang, harus 10.000 makanya kita kasih embel-embel, ada kelebihan dikit lah, 1 digit atau 2 digit, itu nanti embel-embelnya seperti itu, di bawah, di belakang 10.000. Nah, persyaratan menjadi reseller harus melakukan transfer pembayaran itu tadi. Wah, kok rumit? Sudah saya katakan, orang mau mendapatkan uang harus bekerja. Ini bagian daripada pekerjaan. Kalau kerjaan yang simple, hanya ngirim transfer saja, itu dianggap rumit. Gimana kamu kerja yang berat-berat? Harus ada pekerjaan. Pekerjaannya simple aja. Mentransfer ke 5 orang, selesai. Apa sulitnya sih? Waktunya mungkin tidak mencapai 10 menit. Setelah mentransfer, setelah itu bukti transfer itu diupload. Di situ sudah ada form di situ untuk diupload. Selesai upload, maka akan terkirim email ke admin, ke reseller, dan ketika penerima donasi ke email mereka. Nah, penerima donasi ini nanti akan mengirim kamu ucapan terima kasih. Kamu akan mendapat 3 nomor WhatsApp. Langsung 3 nomor WhatsApp. Ini bisa digunakan. Nanti kalau kamu dapat donasi berikutnya, kamu akan dapat nomor WhatsApp lagi untuk mengucapkan terima kasih. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, sehingga kalian mencapai yang luar biasa. 100 juta. Bekerja. Baik, kita lanjutkan. Donasi didapat sesuai target. Nah, ini bisa 3 macam. Cepat, sedang, dan lambat. Kalau cepat bagaimana kalau cepat? Jika melakukan penjualan hingga minimal 10 kali, tadi saya katakan 10 kali penjualan, cukup kan? Dan para reseller yang membeli produk dari Anda melakukan penjualan produk juga. Jadi orang-orang yang kamu tawari ya, untuk membeli produk itu melakukan penjualan juga yang sama di kamu 10 kali. Ya. Itu maka pendapatan akan cepat. Jika kamu jual produk dan kamu ajarkan kepada kamu menjadi reseller yang sukses, jual 10 kali. Jual 10 kali penjualan. Kali sukses. Semua lakukan seperti itu. Gak usah tamat-tamat lebih dari 10 kali aja. Kalau kamu mendapatkan yang lebih, kamu kasih link yang milik temanmu itu yang kamu beli dari kamu aja itu malah enak. Nah, itu untuk mempercepat kalian mendapatkan mencapai kepada target. Nah, oh ini sebetulnya kita saling membantu, saling mendukung, saling apa? Sehingga apa? Menjadi yang tidak ego. Kalau ego nanti repot. Nah, kita harus sama-sama merasakan satu sama lain. Ya. Baik, itu kalau cepat kita menjual minimal 10 kali dan reseller yang kalian beli dari Anda ini produk dari Anda melakukan penjualan produk juga seperti Anda itu 10 kali. Baik, sekarang kalau sedang itu juga penjualan di bawah 10 kali. Para reseller yang membeli produk dari Anda melakukan penjualan juga produk tapi tidak merata. Juga jangan ada yang 10, ada yang tidak dijual, ada yang sebagainya. Ya dapat, kalian dapat keuntungan. Tapi tidak cepat, sedang. Ada lagi yang betul-betul lambat, lama. Kenapa? Jika tidak melakukan penjualan sama sekali, nggak mau bekerja. Kalau tidak mau bekerja, gimana mau dapat? Tapi tunggu, lihat, apakah tidak menjual sama sekali itu juga sama sekali tidak dapat uang, tidak dapat donasi maksudnya? Ya. Ini sangat lambat tapi dapat, makanya bahasanya lambat, bukan tidak, bukan
tidak dapat, lambat. Kenapa? Perhatikan penjelasan berikutnya. Kapan donasi dibagikan? Setiap kali ada pembelian produk dan pembeli menjadi reseller, saat itu donasi dibagikan. Setiap kali ada pembelian produk dan pembeli produk tadi menjadi reseller. Jadi kan saya tahu saya reseller melakukan transfer sesuai arahan tadi sosial. Melakukan itu berarti menjadi reseller kan? Langsung donasi terbagikan. Pertanyaan ini yang bagus juga. Jika pembeli hanya membeli produk saja, tidak menjadi reseller, ada nanti ada link orang membeli produk dari solusi sosial, tidak menjadi reseller, beli produk aja. Ya, harganya 60.000 juga. Apakah donasi dibagikan? Oh, bagus. Tetap dibagikan, tetapi tidak langsung. Karena itu kan dikirim langsung hanya ke admin sama resellernya saja. Tetap dibagikan, tidak langsung. Dan pembagiannya secara random ke seluruh reseller baik yang pernah menjual dan tidak pernah menjual. Kalau ada pembeli produk yang tidak mendaftar menjadi reseller, hanya beli produk saja, yang bayar 60.000, ini pembagian tetap akan dibagikan itu donasinya 50% juga, tapi akan dibagikan secara random. Jadi seluruh reseller yang ada baik yang pernah menjual produk maupun yang belum pernah sama sekali, di random siapa yang dapat, begitu di situ masuk muncul itu yang dikirimi dana donasi, dan tentunya dibagi-bagi. Kalau banyak dibagi minimal 30.000, maksimal 60.000. Jadi mana? Nanti sistem yang atur. Cuma hitungannya, walaupun 30.000, itu hitungannya berarti 30.000. Kalau 60.000 berarti 60.000. Ini akan dihitung jumlah sehingga sampai mencapai 100 juta. Jadi, reseller yang tidak menjual produk pun bisa mendapat donasi. Tapi ingat bahwa donasi ada karena ada penjualan produk. Kalau tidak ada penjualan produk, bagaimana donasi akan diberikan? Donasi itu ketika terjadi penjualan, nah baru 50% dari harga produk diberikan sebagai donasi. Jadi kalau reseller tidak pada menjual produk sama sekali, ya donasi berhenti. Untuk supaya donasi tetap ada, reseller ada penjualan di reseller. Seperti itu logikanya. Simple. Jadi kita sama-sama. Ini di situ. Jadi uang 100.000 bisa dimanfaatkan bisa mencapai 100 juta. Maka dari itu, udah nggak usah lama-lama. Sekarang juga daftar jadi reseller solusi sosial. Hubungi dulu https solusi.sosial atau ketik solusi.sosial, klik. Tapi kalau kamu ada teman yang udah punya link reseller, ya melalui teman. Kalau belum ada, langsung solusi.sosial, masuk, daftar, siapkan uang 100.000, itu sudah nanti bisa langsung menjadi reseller dan beraksi. Mulai dapatkan keuntungan, finish kamu akan menghasilkan. Setelah itu, mulai lagi. Terus itu. Sehingga saling mendukung satu sama lain. Ya, itulah solusi sosial. Dimana solusi sosial, solusi pendapatan cepat, tepat, manfaat. Jadi lambat atau cepat tergantung Anda. Bagaimana kerja Anda, bagaimana sergap Anda, semangat Anda dalam semua, bagaimana kualitas interaksi Anda dengan manusia. Ingat itu. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.